Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apakah semuanya sudah bergabung dalam Zoom meeting ini? Sudah, Bu. Coba dicek Sudah, lagi Bu. teman. Sudah ya. Nanti kalau ada yang belum join atau belum masuk, segera dikabarkan temannya ya untuk masuk dalam Zoom meeting ini. Oke? Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Baik, silakan Kansa. Baiklah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Kansa. Baiklah, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, baik, Ibu. Baik, Bu. Nah, pada puasa nggak hari ini? Puasa, Bu. Puasa, Bu. Puasa, Bu. Sampai sore, Bu. Semoga Insya tetap Allah semangat sampai ya sore. belajar hari ini. Sampai nanti waktunya berbuka tetap semangat puasanya, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, baiklah. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Anak ibu rajin-rajin ya. Nah, sebelum Iya, kita Ibu. memulai pembelajaran hari ini, untuk memperkuat jiwa nasionalisme kita, mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Komponen biotik itu, Bu, termasuk makhluk hidup. Kalau abiotik itu benda-benda mati, Bu, seperti batu. Oke, baik sekali. Mau menambahkan, Bu, contoh yang abiotik itu contohnya tumbuhan. Biotik itu tumbuhan. Kalau yang abiotik itu tanah atau bebatuan, Ibu. Oke, jadi biotik itu adalah komponen makhluk hidup atau komponen yang hidup, sedangkan abiotik komponen tidak hidup. Nah, kemudian apa ciri-ciri makhluk hidup itu? Bernapas, Ibu. Bernapas, Makan, minum, Bernapas, selain itu bergerak. ya, menciptakan Berkembang makanan. biak, terus beradaptasi dengan lingkungan. Ya, baiklah. Nah, pembelajaran kita sebelumnya ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Makhluk hidup itu salah satunya tadi membutuhkan makanan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara makhluk hidup itu mendapatkan makanan pada suatu tempat atau lokasi. Nah, kita akan mempelajarinya dalam materi rantai makanan pada ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis hubungan rantai makanan pada sebuah ekosistem sawah, dan peserta didik mampu menyajikan hasil analisis hubungan rantai makanan pada sebuah ekosistem sawah. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya dulu, apakah kalian pernah ke sawah? Pernah, Ibu. Pernah, Bu, di tempat nenek kami di Kerinci. Oh, di Kerinci. Kemudian, yang lain? Pernah, Bu, tempat nenek kami di Pernah Padang. juga, Bu. iya Ibu. Ya, jauh-jauh ya. Ada yang Di sini pernah area lihat sawah persawahan, nggak di Bu. Jambi? Jadi sering Pernah, Bu. melihatnya. Pernah, Juga di Ibu. Jambi. Oke, kalian bisa menemukan sawah itu di Tanjak Timur banyak ya, di seberang juga ada. Nah, apa saja yang kalian temukan di sawah? Ada keong, ada belut, padi. Tadi, Bu, ada lumpur, ada Ya, bermacam-macam. Ada belalang, ada apa tadi? Yang pasti ada padinya ya, ada lumpur. Oke, ada bermacam-macam. Nah,
Nanti dengan mempelajari tentang ekosistem dan rantai makanan ini, kita bisa mengetahui peran masing-masing komponen itu, peran lumpur, peran padi, peran belalang dalam ekosistem sawah. Nah, selanjutnya, Ibu minta kalian menyaksikan video ini dulu sebentar ya. Linknya sudah Ibu kirimkan dalam grup WhatsApp grup. Coba dilihat dulu, diperhatikan. Sudah, Apakah sudah Ibu. ditonton videonya? Sudah. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Nah, ini ya kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Astrid dan Ovi. Mana Astrid dan Ovi? Hadir. Hadir Ibu, ini Hadir, Opi. Bu. Kelompok 2, Hadir, Bu. Ichmi dan Kansa. Nah, tugas kalian adalah mengidentifikasi video ini, apa masalah yang terdapat dalam video tersebut. Kemudian kalian cari solusinya dan buat menjadi rantai makanan yang bagus, yang kompleks gitu ya. Baik, Bu. Oke, paham? Paham. Paham Bu. Ibu beri waktu 15 menit untuk bekerja bersama kelompoknya. Kalian bisa diskusi melalui WhatsApp group atau bisa menggunakan Zoom meeting ini. Nanti kita kembali lagi berkumpul setelah 15 menit, oke? Oke, Baik, Bu. Baik Bu. LKPD-nya Ibu bagikan dalam WhatsApp group. Nanti kalian bisa mengisikan jawabannya dalam LKPD tersebut dan dikirimkan ke Ibu ya. Setelah itu, nanti kita presentasi, oke? Baik, Ibu. Oke, Ibu mau nunjukin dulu LKPD-nya. Nah, ini dia. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah Bu. Nah, Sudah, jadi Bu. kalian tonton dulu nanti videonya. Sebelum itu kalian baca instruksinya ya. Kemudian menonton videonya. Amati video berikut bersama kelompokmu dan identifikasi hubungan antara meningkatnya hama wereng dengan rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, nanti kalian isikan pada bagian ini. Dan selanjutnya nanti kita akan melakukan presentasi, oke? Kalian bisa sajikan hasil analisis kalian dalam bentuk gambar, poster, tulisan, infografis, dan lain sebagainya sesuai minat kalian. Paham? Baik, Ibu. Ibu. Oke. Bu. Akan bekerja dengan kelompoknya masing-masing ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Baik, Bu. Baik Bu. Baiklah, sudah selesai anak-anak Ibu. Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Sudah, Oke, Bu. baiklah. Ini udah siap nih kelompok Kansa dan Santri, Bu. Kelompok Iya, Bu. kelompok 2, Silahkan Bu. dipresentasikan, kelompok 2. Silahkan dipresentasikan hasil analisisnya, hasil kerja kelompoknya ya. Baik, Bu. Dipersilahkan kepada Kansa dan Santri. Baik, Bu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kansa Reza Sayuti dari kelompok 2 dan rekan saya, Ichmi Santinova. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa saja yang kami identifikasi dalam ekosistem sawah yang sudah kami tonton di YouTube tadi, Bu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rantai makanan dalam ekosistem sawah yang sudah saya buat bersama dengan Ichmi Santinova. Pertama, di sini ada rumput atau padi sebagai produsen, Bu. Lalu, padi ini dimakan oleh belalang sebagai konsumen primer. Oke, baik sekali. Terima kasih kepada Kansa dan Santri. Untuk kelompok lain, ada yang ingin bertanya atau beda pendapat dengan temannya? Sepertinya tidak ada ya. Oke. Sama, Bu. Ya, benar sekali rantai makanan yang sudah dibuat oleh kelompok 2. Selanjutnya mari kita lihat hasil analisis dari kelompok 1. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menyajikan hasil diskusi kelompok kami tentang rantai makanan pada ekosistem sawah. Sebenarnya ini hampir sama dengan yang kelompok 2 tadi sih, ininya rantai makanannya yaitu ada rumput atau Oke, baik sekali. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Oke, silakan Kansa. Kami baru tahu, Bu, kalau padi itu juga memerlukan matahari dan air untuk hidup. Jadi di situ matahari dan air itu sebagai apa, Bu? Nah, iya. Nah,
Ada yang ingin menjawab teman-teman yang lainnya? Oke, silahkan Astrid. Tumbuhan itu membutuhkan matahari dan air juga sebagai saya untuk membuat makanannya sendiri karena padi itu kan termasuk produsen, Bu. Jadi dia menghasilkan makanannya sendiri. Jadi dia membuat makanan itu membutuhkan sinar matahari dan air. Baik, tepat sekali. Terima kasih Astrid atas jawabannya. Gimana Kansa? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Astrid. Ya, jadi matahari dan air ini juga sebagai sumber energi atau makanan untuk tumbuhan atau padi tadi ya. Untuk menguatkan pemahaman kalian tentang rantai makanan, apakah sudah terlihat PPT Ibu? Terlihat, Bu. Nah, jadi dalam ekosistem itu tadi ada komponen biotik dan abiotik. Tadi kalau di ekosistem sawah, komponen biotiknya apa aja? Tadi. Terus biotiknya Lalang, Bu. Lalang, ular. tulang. Oke, nah itu semua merupakan komponen biotik dan hidup berdampingan dengan komponen abiotik. Apa saja komponen abiotiknya dalam ekosistem sawah? Ada air. Sinar matahari tadi. Terus biotiknya Lalang, Bu. Lalang, ular. tulang. Oke, nah itu semua merupakan komponen biotik dan hidup berdampingan dengan komponen abiotik. Apa saja komponen abiotiknya dalam ekosistem sawah? Ada air. Sinar matahari. Selanjutnya, rantai makanan. Jadi setelah kalian tadi membuat rantai makanan, dapat diketahui bahwa rantai makanan itu adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam ekosistem untuk mendapatkan energi atau urutan perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Nah, tadi terdapat produsen yaitu padi. Mungkin tadi kalian tidak ada yang masukkan tikus ya, atau tadi kalian masukkannya serangga, elang ya. Kemudian ada konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat tinggi atau elang. Kemudian diuraikan oleh jamur atau pengurai. Nah, selanjutnya tadi komponen rantai makanan kita pisah-pisahkan lagi, ada sebagai produsen. Dia itu dapat membuat makanannya sendiri. Tadi dengan bantuan apa? Bantuan matahari dan air, misalnya, dan tanah ya. Nah, demikian materi kita tentang rantai makanan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak Ibu? Tidak, Bu. Cukup. Cukup ya. Nah, kalau sudah, Ibu akan memberikan kalian asesmen formatif yang kalian dapat akses melalui link berikut. Ibu kirimkan linknya melalui WhatsApp grup ya. Baik, Bu. Kalian Baik, harus Ibu. aktif di grup WhatsApp. Baik, Ibu. Kalian bisa mengerjakan asesmen formatif ini kapan saja, di mana saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran minggu depan. Harus sudah selesai, oke? Baik, Bu. Ditulis nama kalian di situ ya. Kemudian bisa diklik mulai. Oke, jangan lupa diisi nanti kuisnya. Nah, baiklah, demikian pembelajaran hari ini tentang rantai makanan dalam ekosistem sawah. Selanjutnya kalian pelajari lagi tentang jaring-jaring makanan untuk pertemuan berikutnya. Demikian pertemuan hari ini, Bu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Terima kasih, Terima kasih, Bu. kalian bisa Sampai beri ketemu lagi, Bu. reaksi pembelajaran kita hari ini. Di tombol reaksi ya. Baik, Ibu. Baik. Baik, Bu.